Ustaz al-Marabi Rahi Ada'i Allah wa Rasulih As-Sayyid al-Habib Bahar bin Ali bin Sumi. Tafaddal wa sallu ala Muhammad. Yang belakang diingatkan lagi, duduk biar yang belakang kelihatan semua. Duduk sayang, ayo, mari duduk. Jangan sampai guru kita komen lagi galak, serem. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah, salatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di ini majelis sampai jam 1:30. Maka dengan ini kita tutup ini majelis dengan beberapa nasihat dan wasiat yang ingin saya sampaikan, yang sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab para as-salafun as-salih. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya yang paling berjasa daripada anak keturunan Sayyidina Alwi bin Ubaidillah itu ada 3 orang. Yang pertama, Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa ar-Rumi. Apa jasa beliau? Karena beliau yang pertama kali hijrah dari Irak ke Hadramut. Kenapa beliau hijrah? Beliau hijrah untuk menghindari daripada fitnah, kezaliman dan penindasan. Sebagaimana yang dikatakan al-muhajir tarku diyarahum min khafal fitnah wal ittidari fi dhatillah. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan rumahnya, kampung halamannya, desanya. Untuk apa? Untuk menghindari dirinya dari fitnah, kezaliman dan penindasan terhadap dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling berjasa adalah As-Sayyid Al-Habib Ali ibn Abi Bakar As-Sakran. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali menjaga dan mencatat pohon nasab Alawiyin. Jadi keturunan Sayyidina Alwi bin Ubaidillah ini para habaib. Alawiyin, para habaib. Alawiyin itu nisbat daripada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Jadi anak cucu beliau itu yang paling berjasa 3. Tadi sudah saya sebutkan 1, Muhajirullah Ahmad bin Isa. Yang kedua, As-Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali menjaga dan mencatat pohon nasab, sehingga nasab para habaib masih terjaga hingga saat ini. Nah, yang ketiga adalah Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum. Apa jasa beliau? Jasa beliau adalah beliau yang mematahkan pedang. Tetapi ingat, ini pesan khususnya kepada para habaib. Ayyuhal habaib, wahai para habaib, dengarkan ini, bahwasanya Faqihil Muqaddam beliau mematahkan pedang. Banyak kata-kata Faqihil Muqaddam mematahkan pedang. Ini kata-kata mematahkan pedang dipakai untuk apa? Untuk memadamkan perjuangan Habib Rizik. Banyak kata-kata Faqihil Muqaddam mematahkan pedang dipakai untuk mendiamkan kezaliman, mendiamkan kemungkaran, mendiamkan kemaksiatan. Seakan-akan Faqihil Muqaddam itu mematahkan pedang untuk berlemah lembut, untuk berdiam diri terhadap kezaliman dan kemaksiatan. Padahal dalam kitab itu dijelaskan kenapa kok Faqihil Muqaddam mematahkan pedang. Jadi kalau mau bilang Faqihil Muqaddam mematahkan pedang, bawa lanjutannya. Jangan cuma bilang Faqihil Muqaddam mematahkan pedang. Apa sebab Faqihil Muqaddam mematahkan pedang? Lidaf'il harb bainal gabail. Faqihil Muqaddam mematahkan pedang untuk apa? Untuk menghindari perang antara qabilah agar tidak terjadi pertumpahan darah. Jadi Faqihil Muqaddam itu mematahkan pedang bukan untuk mendiamkan kezaliman,
bukan untuk mendiamkan kemaksiatan, bukan untuk mendiamkan kemungkaran. Beliau patahkan pedang agar tidak terjadi perang antara suku. Itu sebabnya Fagil Mogaddam mematahkan pedang. Jadi jangan salah mengartikan Fagil Mogaddam matahin pedang untuk diamkan kezaliman. Udahlah, biarin aja tuh orang maksiat, biarin aja tuh orang berbuat dosa, biarin aja tuh orang begini, biarin aja. Kakek kita Fagil Mogaddam matahin pedang. Tidak. Fagil Mogaddam, datuk kami mematahkan pedang agar tidak terjadi perang antara para kabilah. Justru kalau ada kemaksiatan, kalau ada kezaliman, kami para habaib yang harusnya berada di barisan paling depan untuk melawan kezaliman itu. Kenapa? Karena datuk-datuk kami, kakek-kakek kami, mereka dibunuh, mereka diracun, mereka dipenjara. Kenapa? Karena mereka yang berada di barisan paling depan menyampaikan kebenaran untuk melawan para penguasa-penguasa yang zalim. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka saya sampaikan pada malam hari yang mulia ini, besok 2019 adalah pemilihan presiden. Saudara-saudara, Al-Imam Ghazali berkata, kami ini berpedoman di kitab-kitab Imam Ghazali. Pedoman kami Kutubul Ghazali. Kami Thariqah Ba'alawi. Kami Thariqahnya Ba'alawi, bukan Thariqah yang lain. Thariqah kami Thariqah Ba'alawi. Thariqah apa? Waljad Dhahiruha Ghazaliyah wa batinuha Syadiliyah. Yang kami baca kitab-kitab Imam Ghazali, yang kami baca kitab-kitab Imam Haddad. Saudara-saudara sekalian, dijelaskan oleh Imam Ghazali, innama fasadat ar-ra'iyah bifasadil muluk wa fasadul muluk bifasadil ulama. Apa kata Imam Ghazali? Rusaknya rakyat, rusaknya negara, rusaknya masyarakat itu dikarenakan rusaknya para penguasa. Itu dikarenakan rusaknya para pemerintah. Rusaknya para pemerintah, rusaknya para penguasa, rusaknya para pejabat, itu disebabkan rusaknya para ulama. Maka dijelaskan berapa banyak keburukan-keburukan para ulama tercatat di dalam lembar apa? Beberapa banyak dari para keburukan-keburukan penguasa tercatat di lembar-lembar kitab para ulama. Kenapa keburukan penguasa itu tercatat di dalam lembar-lembar para ulama? Karena banyak daripada ulama yang mendiamkan kezaliman dan kemaksiatan yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa tersebut. Makanya rakyat rusak, masyarakat rusak, itu dikarenakan pejabatnya rusak. Pejabatnya rusak. Kenapa? Karena ulamanya rusak. Jadi pejabatnya udahlah, saya mah tenang-tenang aja. Ada Habib ini kok yang bela saya. Jokowi dalam hatinya, saya mah tenang-tenang aja. Ada Habib ini bela saya, ada Ustadz ini bela saya, ada Kiai ini bela saya. Walaupun saya salah, walaupun saya bilang A, dia bakal nurut A. Toh dapat duit dari saya, dapat mobil dari saya, dapat pangkat dari saya. Rusaknya para pejabat karena banyak para ulama, para habaib, para kiai mendiamkan kezaliman mereka. Imam Ghazali sudah bilang, apa kata Imam Ghazali? Jangan engkau terima sesuatu apapun yang datangnya dari pejabat yang zalim. Kenapa? Kalau kau terima, akan tertanam dalam hatimu rasa simpati kepadanya, sehingga maksiatnya kau biarkan, kezalimannya kau biarkan, mungkaratnya, dolalatnya, sayiatnya, mukhalafatnya engkau biarkan. Saudara-saudara, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ats-Tsaur itu artinya lembu banteng. Ats-Tsaur itu lakop. Kalau ada lakop pasti ada nisbat. Nisbat itu penyandaran daripada lakop. Kenapa beliau dipanggil Ats-Tsaur? Dipanggil Sufyan Ats-Tsauri, lembu banteng. Karena beliau pernah masuk masjid mendahulukan kaki kiri. Tiba-tiba terdengar suara, ya Tsaur, qaddimul yumna. Banteng, dahulukan kaki kanan. Makanya dipanggil Sufyan Ats-Tsauri. Itu beliau pernah selama beberapa tahun nggak minum air zam-zam. Padahal air zam-zam sunnah. Kenapa beliau tidak minum? Apa jawab beliau? Andaikan saya punya gayung sendiri, andaikan saya punya gayung sendiri. Maksudnya apa ya Imam? Iya, gayung yang disediakan di sumur Zam-Zam adalah gayung milik penguasa. Andaikan saya punya gayung sendiri, saya mau minum air Zam-Zam. Karena begitu hati-hatinya beliau. Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi, Sahibul Majmu',
ya, yang ngarang kitab Syarah Muhaddats Imam Syirazi, Sahibul Minhaj, beliau tidak pernah makan apel yang berada di daerah beliau. Kenapa? Karena apel di daerah beliau ditanam di lahan-lahan milik pemerintah. Al-Imam Syirazi yang ngarang kitab Muhaddats tidak pernah mau makan sayuran yang berasal dari Damaskus. Kenapa? Karena sayuran yang berasal dari Damaskus itu ditanam di lahan-lahan milik pemerintah. Makanya itu kehati-hatian mereka. Makan makanan yang ditanam di lahan milik pemerintah saja nggak mau, apalagi makan uang pemerintah, makan uang pejabat. Nah, banyak ulama sekarang, ustadz sekarang, kiai sekarang, habib sekarang mendiamkan kezaliman, kemaksiatan para penguasa. Kenapa? Kebanyakan makan duit pejabat, saudara-saudara. Kebanyakan makan duit pejabat. Jadi apa serba salah mereka? Mau negor nggak mau, kesalahan penguasa dibenarkan. Makanya dikatakan syarrul ulama alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Seburuk-buruknya ulama, paling bejatnya ulama adalah ulama yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan dan keputusan para raja. Oleh karenanya kami sampaikan kepada engkau semua yang hadir pada acara haul malam hari yang mulia ini, suara-suara kalian yang akan menentukan besok baik atau buruknya bangsa Indonesia. Kenapa? Rusaknya rakyat karena rusaknya para pejabat. Nah, pejabat itu diangkat oleh rakyat, saudara-saudara. Rakyat yang menentukan pejabat, rakyat, suara rakyat yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Maka suara-suara kalian kalau salah dalam memilih pemimpin, suara kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap pejabat-pejabat yang dimana mereka menjadi pejabat yang zalim, menjadi pejabat yang membiarkan rakyatnya terlantar, membiarkan rakyatnya kelaparan, membiarkan rakyatnya membiarkan rakyatnya kehausan, pengangguran. Kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian adalah para pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang ia pimpin. Para ulama akan dimintai pertanggungjawaban atas umat yang ia pimpin. Para penguasa akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang ia mimpin. Kepala keluarga kalian, para suami, akan dimintai pertanggungjawaban atas anak dan istri yang kalian pimpin. Maka suara-suara kalian yang menentukan besok ke depan baik buruknya bangsa, besok ke depan apakah Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang baik atau pemimpin yang adil. Maka saya sampaikan, kalau kalian ingin Indonesia mendapatkan menjadi negara yang baik, maju, makmur, jaya, sejahtera rakyatnya, sejahtera bangsanya, sejahtera ekonominya, menjadi negara yang tidak memberikan sejengkal tanahnya pun kepada negara asing, menjadi negara yang tidak menyerahkan kekayaan alamnya, yang tidak rela kekayaan alamnya dirampok dan dicuri oleh negara-negara asing. Kalau kalian ingin Indonesia menjadi negara yang dimana berdiri dengan sendirinya, menjadi negara yang kuat, negara yang tidak tunduk kepada Amerika, tidak tunduk kepada Cina, menjadi negara yang merdeka dari sambilan naga, menjadi negara yang melindungi seluruh agama, Islamnya, Kristennya, Budanya, Hindunya, melindungi seluruh agama, seluruh suku, seluruh bangsa, menjadi agama atau menjadi negara yang memperlakukan seluruh agama, seluruh suku, seluruh bangsa dengan adil. Kalau kalian ingin Indonesia menjadi negara yang mendapat pemimpin yang baik, menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Kalian para kepala-kepala keluarga, kalian harus jadikan rumah tangga kalian, para tokoh masyarakat, jadikan kampung kalian, desa kalian, kampung kalian, desa kalian, kota kalian para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, jadikan pondok pesantren kalian, majelis taklim kalian, jadikan majelis ilmu kalian, majelis sholawat kalian, jadikan masjid kalian, musola kalian, lahan-lahan dakwah kalian, jadikan panggung-panggung ceramah kalian, jadikan itu semua sebagai apa? Sebagai posko-posko yang memenangkan calon yang diusung ulama, yaitu Prabowo dan Sandiaga Uno.
Makanya saya tanya seluruh hadirin hadirat yang hadir, 2019 ganti presiden atau tidak? Kurang keras, ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Wakilnya Kiai. 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 Habib. 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 Lebih kenapa nggak pilih Jokowi? Wakilnya kan ulama, wakilnya kan Kiai. Hei, siapapun mereka, setinggi apapun ilmunya, mau ustad, mau kiai, mau syekh, mau tuan guru, mau abuya, semulia apapun nasabnya, mau habib, mau syarif, mau sayyid, kalau mereka diusung oleh partai pendukung penista agama, maka harus kita tenggelamkan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya, jawab yang keras, partai pendukung penista agama partai apa? Kurang keras, partai apa? Partai apa? Partai apa? Partai apa? Partai yang selama ini menjadi sarang PKI, partai apa? Partai yang selalu mengkriminalisasi Habib Rizik, partai apa? Yang memojokkan Islam, partai apa? Ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Betul? Kalau pemimpinnya rusak, yang dipimpin pun ikut rusak. Betul? Mak Banteng bagus apa rusak? Bagus apa rusak? Bagus apa rusak? Bagus apa rusak? Maka yang dipimpin pun akan ikut rusak, saudara-saudara. Calon itu kacung. Saya kasih tahu sama kamu. Calon itu kacung, kacungnya partai. Partai bilang mereka mutabik pengikut, akan ngikut apa kata roisahnya, apa kata ketuanya. Emaknya bilang A, mereka ikut A, walaupun A itu berlawanan dengan batin mereka. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita besok pada 2019 berusaha dengan doa, dengan ikhtiar, dengan tenaga, dengan air mata, dengan kekuatan, dengan segala cara yang dihalalkan oleh Allah untuk memenangkan presiden yang dipilih oleh ulama. Tetapi harus diingatkan juga bahwasanya kita umat Islam, kita titipkan amanah yang besar di atas pundak Prabowo dan Sandiaga Uno. Betul? Kita titipkan amanah yang besar di pundak mereka berdua. Kita titipkan tanggung jawab yang besar di pundak mereka berdua. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita akan berusaha agar menang pada 2019 nanti. Amin. 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 Tetapi jangan macam-macam. Kalau sampai memang 2019 nanti mereka berdua jadi presiden atas izin Allah dan atas perjuangan Habib Rizik beserta para ulama-ulama, para santri yang ada di bawah komando beliau. Setelah beliau menang, ternyata beliau khianati para ulama, khianati para habaib, khianati para kiai, khianati para santri, khianati Habib Rizik, khianati umat Islam. Demi Allah, kami yang naikkan kalian, kami juga yang akan turunkan kalian, saudara-saudara. Saya tanya, siap lawan kezaliman? Dari manapun datang kezaliman, siap melawan? Siap melawan? Siap berperang? Siap tidak tunduk kepada kezaliman? Siap tidak taat kepada kezaliman? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum ditutup dengan doa, saudara-saudara, sebagaimana yang kamu ketahui bahwasanya kami masih terus membangun pondok pesantren dan masih terus ingin membeli tanah-tanah di sekeliling untuk meluaskan pondok pesantren. Oleh karenanya kami harapkan hadirin hadirat yang hadir untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya semua, siap keluarkan harta? Siap. Sin. Itu dalam habaib banyak fulus semua, Sin. Ente pakai kardus mintain fulus ke habaib semua, Sin. Jangan cuma di luar aja. Habaibnya minta semua. Ya. Sambil kita salawat, itu duduk biar belakang kelihatan. Anak-anak santri mana? Anak-anak pondok mana? Wen, talabah. Talabah ma'had birrida. Dawar birrida. Keliling pakai rida semuanya. Dari ujung sampai ujung sana. Semua duduk sambil kita bersalawat. Siap, semangat.
Semangat. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama. Ayo yang keras. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara tercinta. Kematian murah harganya. Maju, ayo maju, ayo terus maju. Habibin pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, bela bina demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemuda-pemuda, kibarkan panggilan Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari saing di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimang antara bandara, mencari saing di sisi Allah. Mati saing adalah hari raya. Maju, ayo maju, ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, bela bina demi. Terus sampai belakang. Itu duduk. Walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pejuang agama, bangkitlah. Wahai para singa-singa Allah, bangunlah. Musuh sudah di depan mata, lawanlah.
seluruh jamaah siap 2019 ganti presiden. Siap 2019 ganti presiden. Siap dapat pemimpin yang baru. Siap dapat pemimpin yang adil. Siap dapat pemimpin yang taat ulama. Saya tanya, kalau 2019 ganti presiden, dihadang, dibubarkan oleh polisi, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Sampaikan kepada mereka, hei kalian para polisi, kalian harusnya adil. Hukum tajam di atas, tajam di bawah. Kalau kalian para polisi, tidak boleh kalian terjun ke lapangan. Kalian harus berada di tengah. Tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri. Kalian harus jadi wasit. Kalian anak rakyat, kalian pelayan masyarakat. Ketahuilah wahai polisi, seragam kalian, baju kalian, rumah dinas kalian, kendaraan kalian dari hasil rakyat, dari keringat dan daki rakyat. Hendaklah kalian memperlakukan rakyat dengan mulia, bukan memperlakukan rakyat seperti binatang. Kami sampaikan kepada kalian, jikalau kalian para polisi tidak adil, kalian turun ke lapangan untuk melawan, untuk menghadang, demi Allah, kami para santri tidak akan tinggal diam. Kami juga akan terjun ke lapangan, angkat senjata sampai titik tengah penghabisan. Allahu Akbar. Siap melawan, siap berperang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum ditutup dengan doa, kita dengarkan qasidah daripada Syekh dari Syria. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Itu duduk. Kau orang dibilang sekali tidak bisa. Duduk kau. Biar yang di belakang itu kelihatan. Besul.